Oke, selamat pagi, salam olahraga. Dan untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan mengenai dari laga kemarin dari Bill ya, di grup memang tidak masuk ya, memang kurang begitu baik ya kemarin dan kurang bernafsu. Dimana untuk laga malam hari ini cukup banyak laga yang akan kita pilih. Dan mengenai dari Bill kemarin, mengenai dua analisa kita masuk ya, dimulai dari Juventus, dimana pasaran awal itu Juventus memberikan PUR 3/4 dan naik menjadi PUR 1 ya, paling rendah Juventus menjadi memberikan PUR handicap paling rendah 1 handicap. Terjadi ini masuk 4-0 kemenangan Juventus. Kemudian dari Bundesliga Jerman, bukan Jerman ya, Mainz menghadapi Cologne ya. Untuk Mainz leg-legan masuk skor 5-0, over goal masuk. Nah, itu dia mengenai dari laga kemarin, dan tanpa berlama-lama akan langsung saya bahas untuk laga malam hari ini. Dimana mengenai dari laga malam hari ini cukup banyak laga yang akan saya bahas, mulai dari Liga Premier Inggris, Everton menghadapi Crystal Palace, Chelsea yang akan menghadapi Manchester United. Kemudian pergi ke Serie A Italia, tuan rumah AC Milan menghadapi Monza, kemudian Fiorentina yang akan menjamu tim tamu Inter Milan. Dan lanjutan dari La Liga Spanyol, Valencia menghadapi Mallorca, kemudian Real Madrid akan menjamu tim tamu Sevilla. Kemudian dari Bundesliga Jerman, Freiburg menghadapi Werder Bremen, kemudian Leverkusen yang akan menghadapi Wolfsburg. Dimana mengenai dari laga malam hari ini, masing-masing setiap liga saya mengambil 2 laga. Langsung saja di laga yang pertama, mulai dari Liga Premier Inggris, ini ada pertandingan tuan rumah Everton menghadapi Crystal Palace. Kita melihat dari line up pemain untuk kedua tim sama-sama memiliki 4 pemain tidak bisa bermain. Nah, terlihat dari peringkat sementara, di mana tuan rumah Everton berada di peringkat 15, sedangkan Crystal Palace berada di peringkat 11. Terlihat dari forma 5 laga terakhir Everton oke seperti ini. Dari 3 laga terakhir Everton belum meraih kemenangan, sedangkan Crystal Palace cukup lumayan baik. Jadi mengenai dari pasar handicap, dan menurut analisa versi saya sendiri berada di Crystal Palace dengan nahan 1,5 handicap. Oke. Kemudian di laga yang kedua saya membahas pertandingan dari Chelsea ya, tuan rumah Chelsea menghadapi Manchester United. Ini berlangsung sekitar jam 1:30 malam, adapun 11:30 malam waktu Indonesia Barat. Kemudian line up pemain untuk tuan rumah Chelsea, 3 pemain tidak bisa bermain, sedangkan untuk tim tamu cukup banyak pemain mereka yang mengalami cedera. Total ada 7 pemain. Oke, 7 pemain. Lebih baik laga ini bagus berada di under ya, menurut versi saya sendiri, bisa underkan saja. Peringkat oke seperti ini, hanya selisih 1 poin untuk kedua tim ya. Oke, coba di Manchester United dengan menahan 3/4 handicap, dan 3 prank ya untuk laga ini. Kemudian di laga berikutnya, tepatnya dari Serie A Italia, saya membahas pertandingan tuan rumah AC Milan menghadapi Monza, di mana tuan rumah AC Milan total ada 5 pemain tidak bisa bermain, sedangkan Monza ada 1 pemain saja. Dari peringkat sementara, di mana AC Milan berada di peringkat 3, sedangkan Monza berada di peringkat 14 sementara. Terlihat dari head-to-head pertemuan kedua tim di laga terakhir, di mana pada waktu itu bertemu pada tahun 2020 berakhir dengan skor 4-1 kemenangan AC Milan. Nah, untuk laga ini Milan bisa PUR 1 handicap ataupun aman berada di win ya. Itu Milan PUR 1 handicap atau aman berada di win. Kemudian di laga berikutnya, tepatnya di laga Fiorentina menghadapi Inter Milan. Dan apa pemain untuk tuan rumah Fiorentina, 1 pemain tidak bisa bermain, sedangkan Inter Milan ada 4 pemain. Terlihat dari peringkat sementara di musim ini, di mana tuan rumah Fiorentina masih berjuang di peringkat 13 dengan meraih 10 poin. Inter Milan berada di peringkat 8 dengan meraih 18 poin. Jadi untuk laga ini saya memutuskan berada di Fiorentina dengan menahan 3/4 handicap. Fiorentina menahan 3/4 handicap. Kemudian di laga berikutnya, tepatnya di La Liga Spanyol, saya membahas pertandingan Valencia menghadapi Mallorca. Nah, terlihat dari line up pemain untuk kedua tim, di mana Valencia 1 pemain tidak bisa bermain, sedangkan Mallorca ada 3 pemain. Nah, terlihat dari peringkat sementara, di mana untuk tuan rumah Valencia berada peringkat 8 dengan meraih 15 poin, sedangkan Mallorca berada di peringkat 15. Berdasarkan head-to-head pertemuan kedua tim untuk laga ini, kita cukup berani dengan memegang Mallorca ya. Bisa jadi laga ini selisih 1 gol ataupun skor imbang. Mallorca tahan 1 handicap.
Oke, baik, itu dia tahan 1 handicap. Di laga selanjutnya ini ada mempertemukan tuan rumah Real Madrid yang akan menjamu tim tamu Sevilla, di mana kita melihat dari Real Madrid ini cukup bagus ya, mampu menumbangkan Barcelona dan menangkan laga saat bertandang ke markas Elche dengan skor 3-0. Dan pemain untuk Real Madrid 1 pemain saja tidak bisa bermain, sedangkan ada Sevilla total ada 3 pemain, 4 ya, bukan 4. Oke, 4 pemain, 5 bahkan. 5 pemain. Peringkat sementara di mana Real Madrid berada peringkat 1 dengan meraih 28 poin dari 10 laga, sedangkan Sevilla berada peringkat 12 dengan meraih 10 poin. Jadi untuk laga ini Sevilla tahan 1/3/4 handicap, cukup berani tahan 1/3/4 handicap dengan memegang Sevilla. Kemudian di laga berikutnya, tepatnya di laga Verbox menghadapi Werder Bremen. Verbox menghadapi Werder Bremen. Oke, untuk laga ini, ini nampak jam awal ya. Verbox Werder Bremen terlihat dari odds 1/3. Line up pemain untuk kedua tim sama-sama 2 pemain tidak bisa bermain. Performa 5 laga terakhir untuk Verbox. Oke, kita melihat Verbox dari 5 laga terakhir mereka seperti ini: 3 kemenangan, 1 kekalahan dan 1 hasil seri. Sedangkan untuk forma tim tamu Werder Bremen dari 5 laga terakhir 2 kekalahan, 1 hasil seri dan 2 kemenangan. Dari head to head, laga ini kerap menciptakan under goal ataupun skor imbang ya. Nah, jadi laga ini saya memutuskan berada di Werder Bremen dengan tahan 1 handicap. Werder Bremen tahan 1 handicap. Kemudian kita sudah memasuki di laga yang terakhir. Untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Bayer Leverkusen menghadapi Wolfsburg. Terlihat di musim ini memang Bayer Leverkusen tidaklah begitu baik untuk performa mereka. Line up pemain untuk kedua tim. Tuan rumah Leverkusen 5 pemain tidak bisa bermain. Werder Bremen sudah dipastikan on fire 100%. Peringkat sementara untuk kedua tim, di mana Leverkusen berada di peringkat 16 zona merah, sedangkan untuk Werder Bremen berada di peringkat 13. Performa 5 laga terakhir untuk Leverkusen oke seperti ini ya, tidak begitu baik untuk Leverkusen, sedangkan untuk Wolfsburg cukup lumayan bagus. Saya memutuskan laga ini berada di Wolfsburg dengan tahan handicap. Wolfsburg tahan 1/4 handicap. Oke, itu dia. Dan saya akan perjelas lagi dari 8 laga ya. 8 laga yang sudah saya bahas cukup banyak karena memang malam minggu ya. Terdiri dari 2 laga dari masing-masing liga. Mulai dari Liga Premier Inggris, untuk laga Everton menghadapi Crystal Palace, saya memutuskan berada di Crystal Palace tahan setengah handicap. Kemudian Chelsea menghadapi Manchester United, ini mohon berhati-hati ya di sini ya. Bisa pantau untuk odd. Kemudian untuk dari Serie A Italia, AC Milan persatu rekomen winkan saja. Fiorentina tahan 3/4 handicap. Dari La Liga Spanyol, Mallorca tahan 1 handicap. Kemudian Sevilla tahan 1/3/4 handicap. Kemudian dari Bundesliga Jerman, untuk laga ini saya memutuskan berada di Werder Bremen tahan 1 handicap. Kemudian untuk Wolfsburg tahan 1/4 handicap. Nah, itu saja mengenai dari laga malam hari ini. Dan untuk bill akan saya bahas di grup. Mungkin akan ada beberapa bill ya, karena sambil memantau perubahan odd, handicap dan overrunner, karena ini masih pagi. Oke, setidaknya seperti ini menurut versi saya sendiri. Terima kasih, selamat pagi, salam olahraga.